Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Pak harap kalian sehat-sehat semua ya. Pada kesempatan ini Bapak akan mencoba memaparkan mengenai materi IPS kelas 8 bab 1 bagian A, yaitu mengenal wilayah-wilayah negara ASEAN. Kita mulai dengan pengertiannya bahwa ASEAN adalah kependekan dari Association of Southeast Asian Nations. Ini adalah sebuah organisasi yang diisi oleh negara-negara yang berada di wilayah Asia Tenggara. Posisi Asia Tenggara bisa kita lihat di sini, posisinya berada di sini. Ini adalah benua Asia dan kita berada di sebelah tenggaranya. Baik, berikutnya ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967. Sampai saat ini anggota ASEAN terdiri dari 10 negara, mulai dari yang berwarna merah ini Myanmar, yang ungu tua ini Laos, kemudian Vietnam yang ungu lebih tua lagi, kemudian ada sini ada Thailand, Kamboja, Malaysia ada 2, kemudian ada Filipina, kemudian ada Brunei, sini sebelah utara Malaysia, kemudian yang terkecil ada Singapura, dan yang terbesar tentu saja adalah negara kita, Indonesia. Letak geografis ASEAN sama dengan negara Indonesia, yaitu berada di antara dua benua, yaitu benua Asia sebelah sini dan juga benua Australia di sebelah tenggaranya. Sedangkan juga berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Berdasarkan letak astronomis, ASEAN berada pada 20 derajat lintang utara, di garis atas ini, kemudian 11 derajat lintang selatan, garis bawah ini, dan 93 derajat bujur timur, sebelah barat ini, garis ini, kemudian 141 derajat bujur timur, yaitu garis ini. Berdasarkan bentuk secara geografis, ASEAN ini terdiri dari beberapa bentuk. Yang pertama yang berbentuk kompak, ini satu lingkaran, bentuk sebuah lingkaran, diantaranya contohnya Kamboja. Kemudian yang kedua ada juga yang berbentuk fragmented atau kepulauan, contohnya Filipina dan termasuk Indonesia. Berikutnya ada juga yang berbentuk elongated atau memanjang, contohnya Vietnam. Bisa kita lihat bentuknya ini memanjang. Juga ada yang berbentuk protruded atau beragam, contohnya adalah Thailand. Bisa dilihat di sini Thailand gabungan antara compact dan elongated. Dilihat dari batas wilayahnya, ASEAN di utaranya berbatasan dengan negara Tiongkok atau Cina dan juga negara India. Di sebelah timur, ASEAN berbatasan dengan Samudra Pasifik dan juga Papua Nugini di sebelah timur Papua. Di sebelah selatan, ASEAN berbatasan dengan Australia dan Samudra Hindia. Sedangkan di sebelah barat, ASEAN berbatasan dengan Samudra Hindia. Baik, berikutnya adalah keadaan alam wilayah ASEAN. Dapat kita lihat di sini bahwa ASEAN memiliki banyak sekali gunung api. Penyebabnya adalah bahwa ASEAN dilalui oleh dua sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik. Apa itu sirkum? Sirkum adalah deretan pegunungan muda. Jadi tentu ini adalah deretan gunung aktif yang melintang ke seluruh bagian permukaan bumi. Di sini ada dua. Yang pertama sirkum Mediterania dari Eropa, pegunungan Himalaya, lanjut ke Sumatera, Jawa, dan berakhir di Laut Banda. Begitupun dengan sirkum Pasifik yang bermula dari Amerika Selatan, kemudian pegunungan Rocky di Amerika Utara, berlanjut terus ke Jepang, Filipina,
kemudian masuk ke Indonesia, ke Papua, sampai ke Samudra Pasifik. Dengan begitu, kedua sirkum ini melalui Asia Tenggara atau ASEAN. Nah, akibat dari pertemuan dua sirkum tersebut, tentu negara-negara di ASEAN adalah negara yang cukup rawan gempa dan juga letusan gunung karena kondisi tersebut. Berikutnya keadaan alam wilayah ASEAN, bahwa di sini terdapat dataran tinggi. Di antaranya ada dataran tinggi Korat di Thailand, kemudian dataran tinggi Tonkin, ada juga di Indonesia dataran tinggi Dieng. Juga di sini terdapat dataran rendah. Walau begitu banyak, di antaranya kita lihat di Singapura, Brunei Darussalam, juga di Sumatera bagian timur, relatif rendah. Di Asia Tenggara juga terdapat sebuah sungai yang berhulu di Tiongkok, namanya Sungai Mekong. Saking panjangnya sungai ini sampai melalui atau melintasi beberapa negara Asia Tenggara seperti Myanmar, Laos, Kamboja, Vietnam. Dapat dilihat di sini gambarnya, begitu panjangnya sungai tersebut. Baik, kita lanjut ke keadaan iklim wilayah ASEAN. Secara umum, negara-negara di wilayah ASEAN beriklim tropis. Meskipun demikian, kita akan membaginya ke dalam dua wilayah. Yang pertama adalah iklim khatulistiwa, yaitu negara-negara yang berada di sekitar khatulistiwa. Ciri-cirinya di sana iklimnya panas, udaranya panas dan juga lembab sepanjang tahun. Ini sama, mirip seperti di Indonesia, karena kita adalah bagian daripadanya. Kemudian suhunya rata-rata 20 derajat Celcius dengan perbedaan suhu 1-2 derajat Celcius. Jadi secara umum relatif sama, selama setahun suhunya tidak jauh berbeda. Kemudian curah hujannya relatif tinggi, yaitu di atas 2000 mm. Yang kedua adalah iklim monsun, berarti iklim ini adalah negara-negara Asia Tenggara yang agak lebih jauh dari khatulistiwa, begitu. Bisa kita lihat di sini ciri-cirinya. Yang pertama lembab, terutama pada bulan Mei sampai September, tapi juga relatif kering pada bulan November sampai Maret. Suhu di iklim monsun tropis ini rata-rata 29 derajat Celcius, tapi memiliki perbedaan suhu yang cukup tinggi, di mana di sini tertulis 3-11 derajat Celcius. Artinya bahwa di sini suhu pada saat musim dingin dan musim panas relatif terlihat perbedaannya. Curah hujan tidak sebanyak yang di iklim khatulistiwa. Di iklim ini rata-rata sekitar 1000-2000 mm. Berikutnya dilihat dari sumber daya alam wilayah ASEAN. Kita lihat bahwa ASEAN adalah negara yang memiliki tanah-tanah yang subur. Kemudian iklimnya tropis dengan sinar matahari yang bersinar sepanjang tahun. Tentu ini adalah hal-hal yang mendukung sektor pertanian, sehingga banyak sekali hasil pertanian di Asia Tenggara, diantaranya padi, rempah-rempah, kelapa, kopi, buah, kayu, dan sebagainya. Selain hasil alam tadi, yang berikutnya adalah bahwa kita juga, negara Asia Tenggara, memiliki banyak sekali barang tambang. Hasil dari barang tambang tadi diantaranya adalah minyak bumi, kemudian ada gas bumi, batu bara, perak, timah, emas, dan lain-lain. Berikutnya adalah bidang sosial ekonomi wilayah ASEAN. Bisa kita lihat di sini bahwa suku bangsa penduduk ASEAN sangat beragam sekali. Contohnya, di Indonesia mayoritas adalah penduduknya bersuku Jawa, tapi ada juga yang suku Sunda. Berikutnya di Malaysia dan di Brunei mayoritas sukunya Melayu. Kemudian di Singapura adalah Tionghoa, kemudian di Filipina ada Filipino, berikutnya di Myanmar ada Burma, sedangkan di Thailand ada Tha, di Laos ada Lao,
kemudian di Kamboja ada Khmer, dan di Vietnam ada Vietnam, sama namanya. Berikutnya dilihat dari perekonomian bahwa sebagian besar penduduk di ASEAN bekerja di bidang agraris, kecuali Singapura, karena Singapura relatif lebih maju, sehingga bentar, data bulat dulu ya. Mereka mengembangkan bidang industri. Berikutnya, agama yang dianut oleh penduduk di negara-negara ASEAN diantaranya adalah Islam, Buddha, Hindu, Katolik. Berikutnya, bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu, Tagalog, bahasa Inggris, dan juga bahasa Mandarin. Kegiatan penduduk di wilayah ASEAN diantaranya beraktivitas di bidang pertanian, kemudian di bidang perikanan, juga di bidang pertambangan, juga di bidang industri, ada juga yang bergerak di bidang perdagangan, dan ada juga yang bergerak di bidang pariwisata. Kemudian kita lihat bahwa posisi Indonesia ini atau posisi ASEAN ini sangat strategis, bahwa sama seperti Indonesia berada di antara dua samudra dan dua benua, maka di sini bahwa Laut Asia Tenggara menghubungkan Asia Timur dengan Asia Selatan, juga dengan Asia Tengah dan Eropa. Berarti posisi ASEAN ini sangat strategis karena menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia. Bahkan Selat Malaka yang ada di Asia Tenggara merupakan jalur pelayaran tersibuk nomor 2 di dunia setelah jalur pelayaran di Inggris. Itu yang bisa Bapak sampaikan mengenai negara-negara ASEAN. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.